Saudara-saudara, sebelum kita memberkati telur dan roti, ada pesan dari Patria Kiril kepada para akipastor, pastor, diakon, biarawan, dan semua anak-anak setia dari Gereja Ortodok Rusia. Yang terkasih dalam Tuhan, yang teramat mulia para akipastor, para presbiter dan diakon yang paling terhormat, para biarawan dan biarawati yang mengasihi Allah, saudara dan saudari terkasih. Kristus telah bangkit. Benar, Dia telah bangkit. Dalam segala kekayaan dan keberagaman bahasa manusia, tidak ada kata-kata yang lebih penuh sukacita dan penuh harapan bagi hati yang beriman. Selain kesaksian meyakinkan ini yang memastikan kemenangan kehidupan terhadap kematian dan kebangkitan terhadap kejahatan. Kristus telah bangkit. Dalam kabar baik ini terdapat fokus kepada sebuah kuasa yang sangat berharga, yaitu harapan dan pengharapan agung iman. Dengannya orang-orang telah hidup zaman pengusiran dari Firdaus. Mereka hidup dengan menantikan pengampunan, perdamaian, pembebasan, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih besar dan tak terbandingkan. Sebab karena kasih-Nya, Ia telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Putra Allah datang ke dunia dan menjadi manusia. Ia membagikan bersama kita semua beban keberadaan duniawi dan meminum cawan penderitaannya sampai habis. Sedangkan bagian terpahit yang Ia minum adalah cawan kematian, seorang yang penuh kenestapaan yang menderita kesakitan. Ia mengambil dosa-dosa kita kepada dirinya sendiri dengan sukarela naik ke atas salib. Tetapi, apakah bisa kematian menahan Sang Pembentuk kehidupan? Apakah kedalaman yang tak terpuaskan dari Hades menghabisi Dia yang melalui firman-Nya segala sesuatu menjadi ada? Kemuliaan Allah telah menyatakan diri kepada alam semesta, dan Ia menyadari kedalaman jurang tersebut. Kematian dihancurkan, gerbang Hades diremukan, dan semua ciptaan yang mendahului ada dalam kegelapan diterangi dengan terang. Beginilah yang amat berhormat Efraim, orang Syria, menyanjung dengan penuh inspirasi kemenangan Sang Juru Selamat atas kematian. Pernah terdengar kejadian ketika maut mengembalikan apa yang telah ia peroleh. Dan jika ia pernah mengembalikan, maka hanya semesta sampai ia mengembalikannya kembali. Tetapi Kristus setelah bangkit dari antara orang mati sudah tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia sebagai yang sulung dari antara orang mati, mendahului kita di atas jalan ini pula. Kristus yang sulung, sesudah itu mereka menjadi milik Kristus pada waktu kedatangannya. Allah yang dengan penjelmaannya membauri kodrat manusia dan menyembuhkannya dari luka-luka dosa melalui kebangkitannya, membawa kita ke ladang yang lebih baik. Dia tidak hanya membalikan orang-orang yang telah kehilangan, menganugerahkan mereka pengampunan, pendamaian dengannya, tetapi juga menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus. Dan karena semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah dan menjadi Allah melalui rahmat-Nya, bersama dengan transformasi musim semi dari alam yang kembali hidup. Berita menakjubkan tentang keselamatan lagi dan lagi disampaikan ke seluruh ujung bumi. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Kuburan kosong.
sebab Dia telah bangkit, sama seperti yang telah Ia katakan. Paskah Kristus adalah sumber yang tak terhabiskan dari sukacita agung kita, sukacita yang mengalir dari kasih Allah terhadap manusia yang melampaui segala pengertian. Melaluinya telah dinyatakan kepada kita segala hal yang baik, yang kelihatan dan tak kelihatan, kuasa yang tak terukur dari kasih penuh pengorbanan ini, membentang sedemikian rupa sehingga Ia mengalahkan Hades, membuka Firdaus, dan menganugerahkan pengampunan dan kebebasan rohani sejati. Kasih itu kuat seperti maut, ungkap Raja Salomo yang kaya dengan kebijaksanaan. Tetapi kita yang adalah murid-murid Kristus dengan keyakinan bersaksi bahwa kasih itu bahkan lebih kuat dari maut. Ia melampaui waktu dan ruang, mencampakkan dosa dan kekuasaan kegelapan. Tuhan yang Maha Pengasih memanggil kita ke dalam kerajaan kasih, dan kita hanya bisa memasukkannya dengan kasih di dalam hati kita. Maka dari itu, kita mengampuni satu sama lain. Mari kita membuang rasa sakit hati dan kepahitan terhadap sesama. Mari kita berdamai saling merangkul. Mari kita menunjukkan belas kasih kepada orang yang membutuhkan dan menghibur orang yang nestapa. Dengan dikuduskan oleh Kristus dan masuk ke dalam kejayaan menakjubkan diri pada hari Paskah, kita mengubah dunia di sekitar kita melalui cahaya kebangkitan yang tak terlupakan. Kita membawanya kepada sukacita keselamatan yang dinantikan oleh seluruh alam semesta yang berusaha bagi kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Maka kehidupan kita juga yang berlangsung dalam persatuan dengan Tuhan menjadi liturgi suci, sebuah liturgi dalam skala kosmos yang sungguh-sungguh, yang di dalamnya setiap makhluk ciptaan dapat menyampaikan rasa syukur dan pujian kepada Sang Pencipta dalam seruan, kemuliaan bagi kebangkitan-Mu ya Kristus, kemuliaan bagi kerajaan-Mu, kemuliaan bagi penyelenggaraan-Mu ya satu-satunya pengasih manusia. Di dunia terhadap banyak pencarian rohani, tetapi hanya ada satu jalan, kebenaran dan hidup. Hanya ada satu pemenang terhadap dosa dan kematian. Hanya ada satu yang membuka langit dan surga, dan namanya adalah Yesus Kristus. Karena keselamatan tidak ada dalam siapapun. Dengan sepenuh hati mengucapkan kepada semua selamat Hari Raya Paskah. Dan lagi saya menyambut Anda dengan kesaksian yang meneguhkan hidup dan memberi semangat sampai selamanya. Sungguh Tuhan telah bangkit. Kristus telah bangkit. Benar, Dia telah bangkit. Demikian pesan yang disampaikan oleh Patriark Kirill. Kita akan doa untuk pemberkatan